Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, Tuhan memelihara keluargamu. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, sangat bersyukur. Kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang memelihara keluarga kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memelihara keluargamu. Saudara, Filipi 4 ayatnya yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, untuk kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, baik keluarga kita harus dengar suara Tuhan, taat beribadah, dan melepaskan berkat. Nah, ayat ini ditulis oleh seorang Rasul Paulus. Jadi, yang berkata, Allahku akan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, itu ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang dipanggil Tuhan setelah dia menganiaya murid Tuhan atau orang-orang Kristen. Jadi dia dipanggil Tuhan. Berpijak dari sana, ketika Paulus dipanggil Tuhan, Paulus ini justru menjadi orang percaya, seorang Kristen yang bertumbuh. Karena dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Bukan apa kata orang. Nah, orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti hidupnya berubah. Suka tidak suka pasti berubah. Zakeus ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Semua orang kalau ketemu Tuhan, hidupnya pasti berubah. Jadi kalau ada orang karakternya tidak berubah, masih kasar, masih suka bohong, suka cakap kotor, bisa dipastikan orang tersebut belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari, jemaat di Filipi itu suka memberi kepada Rasul Paulus. Mereka suka memberi. Nah, dikatakan begini, Allahku, dikatakan Allahku. Itulah Allah yang dikenal baik dan dilayani oleh Rasul Paulus. Allah yang ditemuinya sedemikian rupa. Nah, Paulus ini berkata Allahku menjadi sebuah kesaksian pribadi kepada jemaat Filipi. Allah yang dialami sendiri oleh Paulus. Nah, saudara, penting sekali untuk kita menyampaikan Allah kita yang kita alami sendiri. Bukan apa kata orang. Harus kita alami sendiri. Saudara, berapa banyak orang
di masa COVID, mereka mengalami kesusahan. Ada yang di PHK, ada yang makannya jadinya terganggu, ada yang ketakutan. Tapi saudara lihat, Allah kita menyertai kita sampai ada di titik ini. Sampai di titik ini. Itu bukti pemeliharaannya itu sempurna. Kalau seandainya Tuhan tidak memelihara hidup kita, kalau Tuhan tidak memelihara hidup kita, maka sia-sialah hidup ini. Sia-sialah. Rasul Paulus bersaksi bahwa Allahnya akan memenuhi segala keperluannya. Orang bilang sukar, sulit. Memang mungkin faktanya seperti itu. Tapi Paulus berbeda. Dikatakan Allahku akan memenuhi segalanya sekalipun sukar. Untuk itu saudara, jangan coba-coba hidup di luar pemeliharaan Tuhan. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan, berdoa, percaya, pasti orang tersebut mengalami pemeliharaan Tuhan serta dengan keluarganya. Saudara, bersyukurlah sampai hari ini keluarga saudara dalam keadaan baik, berkecukupan, sehat. Saya percaya bahwa itu pemeliharaan Tuhan yang ajaib, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin saudara sedang mengalami kesukaran atau kesusahan. Percayalah, pemeliharaan Tuhan lebih besar dari kesukaran saudara. Apa yang saudara akan terima jauh lebih besar daripada kesukaran itu. Untuk itu hiduplah dalam pemeliharaan Tuhan. Baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Hiduplah dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, maka keadaan situasi itu tidak akan mengganggu kita lagi. Kita justru tenang. Seperti Yesus waktu kapal murid-murid itu diombang-ambing oleh angin sakal yang kencang. Yesus tertidur tenang. Karena apa? Yesus yang memelihara. Yesus yang berdaulat. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana supaya hidup kita, keluarga kita ada dalam pemeliharaan Tuhan? Yang pertama, mendengar suara Tuhan. Mazmur 23 ayat yang ke-1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata takkan kekurangan aku artinya dipelihara oleh Tuhan. Ini adalah kesaksian Daud. Mendengar suara Tuhan itu sangat penting. Mendengar suara Tuhan itu akan membawa kita kepada kebaikan, kepada rencana Tuhan. Yang kedua, taat beribadah. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ada pemeliharaan Tuhan ketika kita taat beribadah, bukan karena rutinitas agama, bukan karena paksaan, tapi karena cinta akan Tuhan. Dan yang terakhir adalah untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan, kita harus lepaskan berkat kepada orang lain. Berkat itu bukan cuma milik kita, tapi untuk memberkati juga orang lain. Lukas 6 ayatnya yang 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tidak, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi saudara, bijaklah dalam memberi supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan.